Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan kita hormati semua tamu-tamu undangan kita, pemimpin-pemimpin kita di bidangnya masing-masing yang masih hadir di sini, Ibu Ainun, Sekretaris BKD Kota Palembang, juga Bapak Afriantoni, Kabak Kesra Kota Palembang, juga Bapak Ridwan Nawawi, Kepala Basnas Kota Palembang, juga Bapak Abdul Rijal, Kepala atau Dirut PD Pasar sekaligus merangkap Bendahara Yayasan IGM Al-Ihsaniyah, dan hadir juga di tengah-tengah kita di sini dari Wali Santri, namun beliau juga di Basnas Kota Palembang, Bapak Sukri Ibnu Soha, dan juga hadir di tengah kita yang di samping saya perlu anak-anakku ketahui, beliaulah pendiri dan yang melahirkan, yang mengurusi dan membesarkan Madrasah Sanawiyah IGM Al-Ihsaniyah. Tepuk tangan untuk Bapak Dr. Andes Zainun Abu Bakar. Alhamdulillah, dengan kesibukan beliau sebagai Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Palembang, beliau masih sempat hadir di sini. Kita doakan semoga apa yang beliau bangun menjadi amal jariah bagi beliau, amin. Juga yang saya hormati Ustadz Haji Heriansa, beliau ini pendiri juga dan juga ketua alumni, pembina alumni, dan Ustadz Rudi tentu saja sebagai wakil kami, dan beliaulah yang memimpin pendidikan di lembaga ini 24 jam. Kami sebagai pemimpin Pondok Modern IGM Al-Ihsaniyah ini mengarahkan, mengayomi, membina, dan tentu memantau di setiap apapun laporan dari Ustadz Rudi, dan bahkan kami meng-cross check setiap kegiatan-kegiatan baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Saya tentu saja berusaha dan kerja keras bagaimana bersama para ustadz dan ustazah membangun pondok ini lebih maju lagi, dan saya sendiri mengevaluasi. Alhamdulillah dari tahun ke tahun Pondok Modern IGM Al-Ihsaniyah lebih berkualitas dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Apalagi dengan lahirnya alumni-alumni yang semakin lama semua alumni semakin banyak berkiprah di seluruh lini atau pengabdian pun, dari alumni pertama dari Tangga Bontong dulu sampai sekarang, alhamdulillah semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, semuanya menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, tentu masyarakatnya dan kebanggaan orang tuanya. Walaupun berbeda tugas, walaupun berbeda kegiatan, tidak akan mungkin manusia semua sama. Kullu syai'in maziyah, setiap sesuatu pasti memiliki kelebihan masing-masing. Para orang tua tidak usah khawatir, jangan melihat orang lain, anak orang jadi begini, anak saya begini. Bukan itu poin yang penting yang harus kita syukuri, tapi poin yang utama adalah alhamdulillah anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Inilah ajaran kami, inilah didikan kami. Yang utama seperti yang disampaikan tadi, adab lebih tinggi daripada ilmu, akhlak lebih mulia daripada ilmu. Apa gunanya ilmu tinggi, apa gunanya jabatan tinggi, namun dia tidak berakhlak, tidak berakhlak kepada Allah, tidak berakhlak kepada sesama manusia, apalagi khususnya dengan orang tua dan masyarakatnya. Pondok Modern IGM Al-Ihsaniyah mendidik, membina santri-santrinya. Yang pertama adalah menanamkan akhlak kepada mereka. 24 jam kami didik mereka.
24 jam kami awasi mereka. 24 jam kami terapkan disiplin kepada mereka. Bagaimana akhlak atau adab, tingkah laku, perbuatan, kehidupan sehari-hari. Dimulai dari dirinya sendiri. Bagaimana sholat, bagaimana bangun tepat waktu sebelum terbit matahari. Karena ada suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sholat subuh. Bagaimana dia harus berani, harus sabar mengantri makanan yang padahal perutnya sudah lapar. Tetapi beliau sabar, ikhlas mendahulukan teman yang lain yang sudah duluan di depan, yang ngantri lebih dari diri. Ini adalah disiplin, ini adalah pendidikan, ini adalah pembinaan, penempaan mental kepada anak-anakku. Oleh karena itu anak-anakku yang akan keluar, yang akan meninggalkan Pondok Modern IGM Alisania ini, apapun yang diajarkan di pondok ini harus tetap kalian jalankan. Harus tetap kalian amalkan. Kalau kalian mau dianggap sukses. Tetap sholat 5 waktu, tetap berjamaah, tetap hormat, tetap sabar, tetap membantu, peduli, dan semuanya. Inilah pendidikan yang paling penting. Kalau soal orang tamat, ribuan bahkan jutaan siswa-siswi tamat dari SLTA, SMA, atau bahkan pesantren. Tamat dari universitas, bukan saja dalam negeri, bahkan luar negeri. Namun apabila dalam kehidupannya dia menjadi bumerang bagi masyarakat atau orang sekitarnya, bahkan justru orang usik karena kehidupannya, maka sesungguhnya orang itu bukan orang yang sukses, malah itulah disebut dengan sampah masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, para wali santri, orang tua dari anak-anak kami yang diwisuda hari ini, inilah akhir daripada amanah yang antum semua titipkan kepada kami. Inilah akhir dari penyerahan Bapak Ibu kepada kami 3 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Yang dari SMP, SMA berarti 6 tahun. Yang dari SMP masuk hanya SMA berarti 3 tahun. Inilah akhirnya. Inilah saatnya kami kembalikan anak-anakmu kepada kamu sekalian. Kami sudah kerja keras, kami sudah ikhlas, kami sudah berjuang sekuat tenaga. Bahkan khususnya Ustadz Rudi dan para ustadz lainnya yang 24 jam di pesantren ini mendidik tidak pernah henti. Menahan rasa kesal, menahan rasa emosi sebagai manusia biasa. Pasti ada rasa jengkel, pasti ada rasa kesal, pasti ada rasa benci. Tetapi semua itu dikikis habis oleh niat ikhlas karena Allah. Dan alhamdulillah kesabaran itu, keikhlasan itu berbuah dengan semua alumni kelas akhir tahun ini semuanya tamat dan tidak ada yang tidak lulus semuanya. Tentu saja di antara mereka pasti ada yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi anak-anakku sekalian, jangan pernah melihat kekuranganmu, tapi lihatlah kelebihanmu. Gali potensi, raih prestasi. Potensimu apa? Apa yang kau senangi? Apa yang kau sukai? Apa yang membuat kamu semangat? Jalankan, mainkan, kerjakan, lanjutkan. Insya Allah kalian sukses di bidangmu masing-masing. Tidak perlu iri dengan orang lain yang sukses di satu bidang. Karena yakin dan percayalah Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengampun,
Maha Penyayang, pasti Allah memberikan. Ada yang Allah berikan kepadamu, baik itu ilmu, kelebihan, keahlian, dan lain-lain. Cuman terkadang mungkin ada di antara kamu yang belum tahu apa potensi yang ada dalam dirimu. Oleh karena itu, pendidikan hari ini di Pondok Modern IGM Al-Ihsaniyah bukan selesai, bukan finish, tapi sesungguhnya akan kalian mulai di luar nanti. Untuk itu anak-anakku sekalian, saya minta sebagai pimpinan Pondok Modern IGM Al-Ihsaniyah, sebagai orang tua kalian, sebagai guru kalian, saya minta jangan stop sampai di sini. Jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan pendidikanmu. Yang tamat SLTA, kuliah. Yang tamat SMP Sanawiyah, lanjutkan aliyah atau SMA. Boleh kalian melanjutkan SMA lain. Boleh kalian melanjutkan di pesantren lain. Kami tidak pernah menghalangi, tidak pernah wajibkan untuk langsung di SLTA-nya, SMA-nya di pesantren ini. Tapi bagi kalian yang mau melanjutkan di sini, dengan bangga dan berterima kasih, kami akan didik kalian kelanjutan untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Selamat datang kepada Kepala Kementerian Agama Kota Palembang, Bapak Dr. Denny. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih atas kedatangannya, tepat waktu sekali. Nanti kita akan dengarkan nasihat arahan beliau. Semoga menjadi bekal bagi santriwan dan santriwati yang diwisuda hari ini. Ya. Bapak Denny ini adalah kakak kelas saya, senior saya dan guru saya di Pondok Pesantren Ar-Riyad Palembang. Dan untuk antum ketahui, dari beliaulah saya termotivasi bagaimana saya bisa tampil lebih berani lagi. Beliau ini ahli baca puisi, ahli pidato, banyak keahlian beliau. Dan yang saya pelajari dari beliau ketika mondok di Ar-Riyad, bahkan sebelum mondok. Jadi dari Ar-Riyad ada dua ustadz yang saya kagumi, dua ustadz yang saya, karena beliau saya masuk Ar-Riyad. Yang pertama adalah Ustadz Denny sendiri, karena waktu lomba baca puisi, barangkali beliau udah lupa, di Monpera waktu itu, beliau juara 1, saya kalah. Nggak menang sama sekali. Ya, karena memang beliau sudah hebat. Ya, jadi saya belajar, saya masuk Ar-Riyad, saya pelajari, alhamdulillah saya juara 1 karena beliau nggak ikut lomba lagi. Ya udah jadi juri. Begitu juga ada namanya Ustadz Sulaiman M. Nur. Nah, itu juga dari Ar-Riyad. Pidatonya, ceramahnya bagus di Masjid Agung lomba waktu itu. Maka saya masuk Ar-Riyad karena pengen belajar ceramah seperti Ustadz Sulaiman M. Nur. Tapi jauh sebelum itu saya melihat seorang santri yang sedang ceramah di Masjid Rohmania dari Gontor Darussalam, Ustadz Heriansah. Maka saya pun masuk Gontor, alhamdulillah tidak lulus. Tapi bersama Ustadz Ridwan dan Ustadz Ibrahim kami mondok di Pondok Modern Ar-Risalah. Ada untungnya pindah-pindah pondok, banyak alumninya, jadi banyak pasukannya. Tapi jangan kau contoh yang tidak bagusnya ya, yang contoh yang baiknya saja. Alhamdulillah kita doakan Ustadz Denny ini nanti menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini, amin. Beliau sekarang Kemenak Kota Palembang, insya Allah walaupun kemarin tertunda, insya Allah pada saatnya bukan lagi di provinsi, bahkan di Republik Indonesia nanti, amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan sedikit lagi. Suka dan duka kami mendidik di pondok ini sangat banyak sekali. Dan saya terus terang saja sedih sekali. Bahkan saya menangis beberapa hari karena ada satu insiden kejadian di pesantren kami ini. Karena yang namanya manusia ada khilafnya.
Emosi, kesabaran juga ada batasnya. Sebagai manusia biasa, walaupun harusnya tidak boleh dibatasi. Saya selalu mengajarkan kepada para ustadz, para mudabbir agar sabar tanpa batas. Tapi yang namanya manusia dan lain sebagainya, karena memang ini ujian Allah, maka terjadi insiden yang sungguh sangat menyedihkan sekali. Seorang santri mengadukan ustadz kami ke Kapolres Kepolisian Kota Palembang. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan proses panjang selesai urusan itu. Maka saya tekankan kepada Ustadz Rudi berikutnya lagi. Kalau masuk santri baru, suruh tanda tangan di atas materai dan disahkan oleh Polsek Gandus. Kalau memang ikhlas mau menyerahkan anaknya di sini, serahkan. Kalau tidak, enggak usah. Ya, kita tidak nyari murid. Kita tidak perlu banyak-banyak santri, enggak penting. Allah tidak mewajibkan pesantren mendidik sebanyak-banyaknya. Allah hanya memerintahkan, Nabi mengajarkan agar yang punya ilmu diamalkan. Tidak boleh disembunyikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada antum semua wali santri yang sudah sabar dan ikhlas dan mempercayakan santri-santrinya. Inilah hasilnya. Dan para santri-santri, apapun yang pernah dilakukan oleh guru-gurumu, oleh ustadz-ustadzmu, oleh mudabbir-mudabbirohmu, oleh pengurus-pengurusmu, kakak kelasmu, masa lalu, itu bagian daripada pendidikan, bukan kebencian, bukan sentimen, bukan untuk merusak. Saya salah satu yang pernah dididik, bukan hanya saya dicubit, bukan hanya saya dipukul pakai rotan, dibanting pun saya, Ustadz Ridwan, Ustadz Ibrahim, Ustadz Heri, mungkin juga Ustadz Denny dan lain sebagainya. Biasa, karena itulah bagian daripada pendidikan pesantren. Bukan berarti pesantren mengajarkan kekerasan, bukan berarti pesantren mengintimidasi, bukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mendidik anak dengan cara baik agar bagaimana anak itu bisa betul-betul paham dan disiplin memang tidak mudah, sangat sulit sekali. Buktikan saja, saya saja merasa berat ngajarin anak saya sendiri. Saya berat bila saya mengawasi anak sendiri. Makanya saya pesantrenkan semua anak-anak saya. Karena apa? Tentu kita orang tua tidak tega. Tentu kita punya kita orang tua tidak mampu, apalagi di tengah kesibukan kita mencari nafkah dan lain sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyekolahkan anak kita di pesantren, percayakan dengan pesantren itu. Walaupun demikian, saya sebagai pimpinan pesantren pasti mengawasi, pasti menasehati, ultimatum kepada para ustadz-ustadz, tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh berlebihan dan lain sebagainya. Tapi tadi yang saya bilang tadi, dimanapun yang nama manusia, seandainya mau menjewer tapi ngelak, akhirnya tercubit mata, itu kan tidak sengaja. Seandainya itu kejadian-kejadian yang sering terjadi. Mau mukul tangan tapi tangannya ngelak, akhirnya kena badan, mau pukul rotan. Padahal kalau diam saja sebentar cetek selesai. Tidak sakit sebentar. Tapi karena ini memang anaknya kenalah badan, jadi seolah-olah memukuli badan daripada anak itu. Kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, saya cukup 1 tahun disiksa, setengah tahun disiksa oleh mudabbir. Kasarnya begitu, disiksa. Karena enggak apal mufrodat, tangan saya merah dipukul setiap pagi. Karena ketika pidato ceramah, isinya tidak bagus, maka paha saya juga dipukul. Ketika terlambat datang, disuruh jurus tempur badak, perut saya ditonjok setengah tahun. Tapi setelah itu, emang saya mondok mau digituin? Gak mau. Maka apa yang terjadi? Bismillah, saya harus disiplin. Bismillah, saya harus tepat waktu. Bismillah, saya harus hafal mufrodat. Bismillah, saya harus bisa ceramah walaupun madahnya belum siap dan lain-lain. Bisa. Setelah itu tidak ada lagi.
Anak saya Muhammad Zikrila Fitriansa yang sekarang berada di Mesir, cuman 1 kali dijemur. 1 kali dijemur. Lapor sama saya bilang kalau kau dijemur lagi pulang saja. Saya tidak nyuruh kamu dijemur di sana. Saya tidak marahin ustadznya betul. Kalau kamu bakal dijemur lagi, kenapa kau nggak dijemur? Karena begini-begini melanggar, ya sudah, jangan melanggar lagi. Kalau kamu melanggar, berarti kamu tidak usah mondok lagi. Alhamdulillah sejak itu tidak pernah dijemur. Alhamdulillah lulus tepat waktu. Alhamdulillah sekarang diterima beasiswa di Mesir dan lain sebagainya. Insya Allah S2-nya akan diterima di Sudan. Dan persiapan untuk membantu Ustadz Rudi ke depan membangun pesantren IGM Alisania ini. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang terakhir anak-anakku sekalian, bagi kalian yang tamat SMP atau sanawiyah, saya berpesan, lanjutkan. Boleh kalian lanjutkan ke SLTA atau kejuruan SMK. Yang mau ke biologi, yang mau ke ekonomi dan lain-lain silahkan. Tapi tetaplah, alhamdulillah dari tahun kemarin ya Ustadz yang hafalan. Dari tahun kemarin memang pesantren kita ini Bapak Ibu bukan pesantren tahfiz. Dan pondok modern Gontor pun tidak ada mewajibkan hafalan Quran. Tidak ada, ini kita modifikasi sedikit. Jadi kita hanya mewajibkan 1 juz saja Ustadz Denny. Ya, di Ar-Riyadh juga tidak akan diwajibkan kita ngapal. Di sini kita mencoba 1 juz syarat untuk tamat dari pesantren ini. Nah, jadi mulai tahun kemarin sama tahun ini syaratnya 1 juz. Dan kesuksesan kalian adalah ingat pesan dari guru-guru kita. Guru saya, guru kita semua dan antum semua sering saya nasihatkan. Pegang 1 ayat ini. Intang surullaha yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau berjuang di jalan Allah, niatmu karena insyaallah kalian akan ditolong Allah. Apapun kebutuhan kalian, apapun keinginan kalian, apapun tujuan, apapun cita-cita kalian, pasti insyaallah kalian sukses. Asal hanya kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa diberi jalan keluar, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Terakhir anak-anakku sekalian, walaupun kalian sudah tamat dan ada yang tidak melanjutkan di sekolah ini tingkat aliyahnya, entah sebulan, 2 bulan atau setahun sekali minimal, tadi ada ikatan alumni, sering-seringlah berkumpul untuk bersama-sama berbagi ilmu dan pengalaman. Insyaallah semakin sering kita silaturahmi, maka sering pula mendapat informasi. Dan insya Allah siapa yang silaturahmi, kata Nabi, panjang umur dan luas rezeki. Demikian saja nasihat dari saya sebagai pimpinan Pondok Modern IGM Alisania kepada santriwan dan santriwati yang sudah pada hari ini. Akhirnya saya pribadi dan keluarga serta keluarga besar Pondok Modern IGM Alisania mengucapkan selamat. Anda sudah sukses tamat di SMP atau sanawiyah dan aliyah di Pondok Modern IGM Alisania. Kami iringi dengan doa, semoga kalian dapat sukses dan bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.